Ini pertama kalinya kita menyaksikan paduan suara yang terdiri dari 200 orang. Jadi ini member paduan suara terbanyak dalam sejarah Gereja Yewon Seoul. Jadi saya sangat terharu dengan lirik pujiannya yang menceritakan bahwa seperti air menaungi laut, pasti anugerah di mana orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah kita, itu akan pasti akan dinyatakan. Mari kita membaca firman untuk ibadah pembukaan tahun baru, Hagai 2 ayat 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada saat ini kita bersama dengan para jemaat Gereja Yewon, bukan hanya di tempat ibadah utama, tetapi juga ada tempat ibadah yang lainnya karena kekurangan tempat. Sampai ruangan jemaat baru kita dipenuhi dengan jemaat. Mari kita memberi salam kepada jemaat kanan kiri saudara. Mari kita menjadi tokoh utama dalam 3 summit. Firman tahunan pada tahun 2022 adalah kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Apa arti dari firman tersebut? Pada tahun 2022, ini adalah janji firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, yang mengatakan kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Jadi selama ini Tuhan berkarya sejalan dengan bertumbuhnya Gereja Yewon. Setiap tahun Tuhan selalu mengirimkan 2.000 jiwa baru kepada Gereja Yewon Seoul. Dan Tuhan begitu berkarya luar biasa, melebihi dugaan kita, melebihi standar manusia kita. Bukan hanya Amerika, tetapi Jepang dan juga Asia Tenggara. Dan begitu di tempat yang lain, Tuhan mengizinkan kita untuk membangun gereja cabang juga di luar Korea. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan selama ini hanya Tuhan yang memimpin kita supaya kita memiliki visi untuk menyampaikan Injil ini kepada 5.000 suku bangsa dan 237 negara. Dan di sana janjinya Tuhan dari dari bacaan yang kita bacakan firman yang dari bacaan tadi itu, maksudnya ini saatnya Bait Allah di Zerubabel itu sudah siap untuk dibangun. Tetapi Bait Allah Zerubabel ini katanya kemegahannya itu tidak bisa melebihi kemegahan yang kemudian. Jadi apa maksudnya kemegahan yang kemudian? Karena kemegahan yang kemudian itu bukan maksudnya kemegahan dari gedung atau bait Allah, tetapi intisari, fakta yang mengatakan bahwa Yesus itu akan datang kepada kita. Karena itu adalah ladang yang akan dikunjungi oleh Yesusnya sendiri. Jadi kami dan saya yakin bahwa Gereja Yewon akan dipakai oleh Tuhan sebagai platform, yaitu landasan, pusat inti, tempat pusat untuk menjadi
Bait Allah Serubabel yang akan lebih dipakai oleh Tuhan hanya untuk menyatakan Injil Tuhan. Dan kenapa kita fokus kepada hal ini? Karena pada tahun ini, tahun 2022, kita mau melunasi pembangunan gedung gereja. Gereja Yewon itu tadinya dibangun di daerah Mokdong dan kita pindah ke daerah Gangso ini. Pada saat itu krisis moneter. Jadi pada saat krisis moneter kita pindah tempat untuk pembangunan gereja dan kita bangun gedung gereja. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja Yewon, sebenarnya tidak bisa gereja itu bertumbuh sampai sekarang. Karena kalau orang baru, apalagi jemaat baru, pastilah mereka merasa terbeban kalau misalkan gereja yang baru mereka kunjungi, mereka lagi fokus untuk melunasi biaya untuk pembangunan gedung gereja. Tetapi Tuhan mimpin kita sampai kita bisa membangun gedung untuk gereja dan gedung untuk pelatihan remnant dan lain-lain. Jadi kita oleh karena itu kita mau memberi gedung ibadah ini sepenuhnya mau kepada Tuhan dengan kondisi finansial yang semua biaya yang kita pinjam dari bank untuk membangun gedung ini dapat dilunasi semuanya. Jadi untuk visi ini, para penatua mereka menyatukan hati untuk memberi tawaran kepada saya untuk membuat sebuah gerakan untuk antusias memberi persembahan untuk pembangunan gereja. Jadi itu dinamai dengan last, yaitu last maksudnya yang terakhir. Itu adalah 천 terakhir. 천 terakhir itu maksudnya, 천 itu memiliki dua arti dalam bahasa Korea. Satunya itu langit. Jadi langit terakhir itu maksudnya apa? Gereja Yewon ini adalah seperti kerajaan surga di atas langit. Jadi kita harus memberi segalanya yang kita miliki secara seperti ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membangun gedung, untuk membangun kerajaan surga yang ada di atas bumi ini. Dan 천 memiliki arti yang satunya lagi, itu artinya pada akhirnya. Jadi pada akhirnya, jadi kita mau memberi gedung gereja ini benar-benar sebagai visi terakhir kita untuk hidup. Jadi marilah kita membuat tahun 2022 ini menjadi tahun yang benar-benar fokus untuk pada penginjilan dan misionaris. Dan kami percaya bahwa pada saat itu Tuhan akan menghilangkan COVID-19 karena kita yang merencanakan untuk penginjilan misi keluar. Jadi ada alasannya mengapa Tuhan memberi firman yang mengatakan kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Karena pastilah kita lagi fokus kepada penginjilan misi dan 5.000 suku bangsa akan kembali kepada Tuhan dan jiwa-jiwa dari 237 negara akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu merupakan kemegahan yang lebih besar daripada kemegahan yang kita alami pada sebelumnya. Subjudul pertama adalah Platform 237. Rakyat Israel mereka kembali
ke tempat mereka sendiri setelah mereka dijajah oleh Babilonia. 북쪽에 있는 사마리아인들이 와가지고 자신들도 성전 재건에 동참하겠다고. Dan rakyat Israel, mereka mau membangun mau membangun bait Allah. 사상이 유입될까 싶었어. 이들은 지금 Tetapi karena rakyat Israel itu sempat dijajah oleh Babilonia, sehingga budayanya mereka tercampur dengan budaya-budaya dari negara lain seperti negara Asyur. Sehingga rakyat Israel mereka mau fokus untuk membangun bait Allah itu benar-benar dengan karakter yang sangat murni, hanya untuk memuliakan nama Tuhan tanpa mencampur budaya negara lain. Tetapi karena mereka mau fokus kepada kemurnian warna yang mereka miliki sebagai rakyat Israel, sehingga mereka tidak mau bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang budaya lain, sehingga orang-orang tersebut mereka sangat tersinggung, sehingga mereka mengganggu proses pembangunan bait Allah mereka. Sehingga proses pembangunan gereja mereka, bait Allah mereka, itu sangatlah tertunda. Dan karena waktu proses pembangunannya itu sangat tertunda dan tidak ada orang yang mau bantu dan banyak perselisihan terjadi, sehingga banyak rakyat Israel sendiri mereka kayak bertanya kepada diri mereka, apakah bait Allah yang kita lagi bangun ini apakah bait Allah ini bisa dibandingkan dengan bait Allah sebelumnya yang pernah dibangun oleh Raja Salomo, karena ini kelihatannya sangat kecil dan sepele. Tetapi kalau kita baca ayat 3-4 di sana berkata bahwa masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini di dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberi Tuhan menjamah hatinya rakyat Israel supaya mereka tetap semangat untuk lanjut bekerja. Dan kalau kita melihat ayat 5 dan 6 di sana berkata bahwa sesuai dengan janji yang telah aku ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun rumah Zerubabel ini kelihatannya sangat kecil dan sepele, tidak bisa dibandingkan dengan rumah yang lain, tetapi aku, Tuhan Allah, Tuhan semesta alam yang akan menggoncangkan bumi ini melalui rumah ini. Dan ini maksudnya apa? Menggoncangkan segala bangsa, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus. 본문에 보면 모든 나라의 보배가 이룰 것이라 그렇게 말씀하고 있는데
바로 예수 그리스도를 나타내는 것입니다. 예수 그리스도께서 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가 대속을 통해서 인간의 운명을 완전히 Jadi di sana berkata, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi dengan kedatangannya Yesus Kristus ke bumi ini, kita semuanya telah diampuni oleh kita semua rakyat manusia telah diampuni oleh Tuhan. Itulah kasus yang dapat menggoncangkan bumi. 바다가 진동하는 사건이에요, 이게죠. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, berkumpul seperti ini. Apakah ini budaya kita? Apakah ini kebiasaan kita? 우리 뭐랍니까? 우리 수준입니까? Bukan. 이 깊은 밤에 하나님께 나와서 예배한다. Ini adalah kegoncangan rohani yang terjadi pada diri saudara yang tidak bisa saudara miliki sebagai orang berdosa. 이말 성전을 지금 너희가 짓고 있다. Jadi janganlah kita khawatir, janganlah kita tergoyah, tetapi fokus bekerja untuk membangun rumah Zerubabel ini. Karena kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Dan aku akan memberi 건강을 주리라. damai sejahtera. 이것이 무슨 의미입니까? 이전 영광은 Jadi sebenarnya kemegahan yang semula itu maksudnya kemegahan dari mana? Yaitu bait Allah yang dibangun oleh Salomo. 하나님의 영광이 Pada saat 그 성전 itu, 안에 가득했어요. 하나님 영이 가득했다 그랬어요. 그런데 이런 영광보다 낮은 tapi 영광이 pada 더 saat 크다고 itu 선포합니다. 낮은 bait 영광은 Allah Salomo itu memang benar-benar dipenuhi oleh anugerah Tuhan Allah. Tetapi 성전의 실체가 되시는 kemegahan 예수 kemudian 그리스도가 yang kita bangun ini adalah kemudian yang jauh lebih melebihi kemegahan semulanya. Karena itu bukan sebuah gedung, tetapi itu adalah sebuah kedatangan Yesus Kristus. 그림자로 존재하지만은 스룹바벨 성전은 예수 Jadi maksudnya 그리스도 memang bait Allah itu megah, tetapi yang lebih megah yang tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain adalah kedatangannya Yesus Kristus yang menjadi bait Allahnya sendiri. 예수 그리스도가 Jadi di sini Tuhan berfirman bahwa Yesus Kristus akan datang kepada kita. 이 말씀은 지금 Jadi kita harus mengaplikasikan pada diri kita sendiri. Mungkin sampai sekarang kita mengalami begitu hal yang luar biasa, Tuhan mimpin kita, tetapi untuk ke depan juga pun Tuhan akan menyatakan bagaimana Tuhan bekerja melalui pada saat kita mengalami proses pembangunan gedung gereja. 하나님께서 우리에게 언약하신 나중 영광의 비전이 237 negara dan 5.000 suku bangsa dan sebagai platform 237 Tuhan akan bangun untuk kita. 주셨다는 것입니다. 성교를 위해서 세워진 교회입니다. 저는 하나님 앞에 이 개척을 하기 전에 내가 왜 여기서 개척을 해야 됩니까? Jadi pada saat saya membangun gereja Yewon, pada saat saya mau merintis gereja Yewon, saya terus bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus merintis gereja? Karena 15 menit dari tempat ini ada gereja besar. 10 menit dari tempat ini ada gereja lain lagi yang lebih besar. Tetapi Tuhan memberi firman kepada saya dan Tuhan menyatakan penginjilan misi, penginjilan ke luar negeri, itu yang kamu harus pegang. Tapi saya tidak tahu pada saat itu apa itu penginjilan misi, penginjilan yang pergi ke luar negeri. Tetapi pada saat saya berdoa, ada acara di mana ada semacam konferensi untuk penginjilan misi dan ada semacam pelatihan. Dan pelatihan untuk para misionaris dan juga untuk para hamba Tuhan, sehingga saya hadir di tempat itu dan sehingga saya juga dapat mengerti soal penginjilan misi dan dapat bertemu dengan misionaris pertama yang kita utuskan ke negara Jepang. Jadi Yesaya 60 ayat 1-5 itu adalah jawaban kita. Itu awalnya, yaitu menjadi terang di dunia ini. Jadi untuk tahun 2022 ini, kita harus tantang diri secara nyata.
Jadi khususnya untuk penginjilan misi kita harus persiapkan secara 이 nyata. 대교구장님들이 마치 담임 목사와 같은 영적인 Jadi kita harus 책임감을 tantang 가지고 bukan 언약적 dengan 도전을 hal yang lain 해야 tetapi 됩니다. dengan 그래야 perjanjian. 사천지교회 2만 현장 전도 제자 10만 성도라는 사역적 응답을 체험할 수가 있습니다. 사실 제가 지금도 모든 정권을 다 Jadi 주다시피 saya 우리 juga 대교구장님들에게 kita 많이 사역하라고 saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan, kita membuat bentuk organisasi yang di mana saya tidak mencampur tangan untuk keputusan yang diambil oleh hamba Tuhan yang bertanggung jawab di daerah sendiri-sendiri. Jadi apa yang diambil keputusan itu saya pasti ikuti. Jadi sebelum kita beribadah untuk tutup tahun ini, kita berkumpul kembali dan berdoa bersama-sama. Jadi kita fokus untuk pembangunan murid, 70 murid. Supaya walaupun kita meninggalkan tempat itu, ada murid yang dapat melewatkan, yang dapat melanjutkan pelayanan di daerah tersebut. Jadi contohnya kalau kita buka darakpang, kita buka komsel di satu daerah, kita harus membangun murid Tuhan supaya pada saat kita meninggalkan darakpang tersebut, kita meninggalkan darakpang tersebut ada murid Tuhan yang dapat melanjutkan darakpang tersebut. Jadi ladang yang Tuhan inginkan dan murid yang Tuhan inginkan, itu yang kita harus pergi dan bertemu. Jadi kita harus memiliki sistem jawaban yang tidak pernah hancur. Hanya kita yang dapat lakukan. Kalau misalkan misionaris, itu pun sama. Mengapa? Karena banyak misionaris mereka pergi ke luar negeri, tetapi pada saat mereka selesai pelayanan di luar negeri tersebut, pada saat mereka pulang ke Korea, tidak ada murid lagi di sana, sehingga sehingga semuanya bubar. Jadi ini saatnya harus membangun murid Tuhan. Jadi saatnya kita harus membangun gereja di mana kita benar-benar fokus kepada 237 negara. Dan kalau kita melihat daerah Kimpo, di sana begitu banyak orang-orang dari Filipina yang memakai bahasa Inggris sehingga mereka melakukan pelayanan dalam bahasa Inggris. Dan katanya begitu banyak orang mahasiswa-mahasiswi orang Cina yang lagi tinggal di Korea Selatan itu sebanyak 10.000 orang. Jadi kita pun harus membangun tempat di mana orang-orang asing itu dapat berkumpul seperti rumah mereka sendiri dan dapat mereka melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi kita harus membantu mereka, tapi kita harus membantunya itu secara nyata. Jadi itu melakukan pelayanan untuk orang-orang asing yang ada di dalam negara Korea Selatan itu adalah penginjilan misi yang terjadi dalam negeri. Jadi kita harus mengadakan tempat dan ladang supaya orang-orang asing itu mereka dapat berkumpul dan mereka dapat melakukan pelayanan, menikmati pelayanannya dengan sepenuh hati mereka. 이것이 국내에서 잘 진행되어져 해외로 나갑니다. 레몬트 위원회도
마찬가지입니다. 지금 한국 교육 시스템은 Jadi kita memiliki 자신의 departemen 달란트를 untuk 찾아 remnant 자기 dan 인력 kita 개발하기 memang 쉬운 lagi fokus 구조예요. untuk 그래서 pendidikan. 우리가 나라와 학교가 Karena pendidikan 도와주고 Korea 우리는 Selatan itu 부모를 memang 도와줘야 tidak 합니다. bisa 그런데 membantu anak-anak 렘넌트 muda untuk 인턴십을 mencari 통해서 talenta mereka 여러 sendiri. 가지 기회의 문을 그렇게 열어줬는데 아주 잘했죠. Jadi kita juga pada saat 잘했습니다. menjalani 우리가 program internship, program magang untuk anak-anak muda, kita menemukan apa visi yang kita harus miliki supaya kita bisa melakukan program bersama dengan Departemen Pelayanan supaya kita dapat membantu generasi muda. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat dipakai Tuhan juga untuk visi ini. Subjudul kedua adalah pemulihan ekonomi untuk pelunasan untuk pembangunan gedung gereja. Hagai 18 ayat Hagai 2 ayat 18 sampai 19 di sana berkata bahwa perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lembung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berubah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. 포로 생활에서 돌아온 후에 성전 재건을 시작하다가 멈춘 그 이후 Jadi di sana selama 15 tahun rakyat Israel mereka begitu berusaha untuk menanam benih dan mereka berusaha sekali untuk membangun gedung gereja, tetapi bagaimana hasil usaha mereka? 얼마나 흉년이 들었던지 새롭게 뿌릴 곡식. Mereka tuh pada zaman itu mereka mengalami kekeringan yang luar biasa sampai tidak ada benih pun tidak ada, semuanya hilang. Pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, mereka semuanya tidak bisa berbuah. Jadi makan sehari-hari pun mereka tidak bisa. Dan mereka jatuh dalam situasi kondisi yang sangat parah. Apa alasannya? Itu alasannya sangat jelas dinyatakan dari Hagai 1 ayat 10 sampai 11. Di sana berkata bahwa itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi itu maksudnya apa? Kekeringan. Mengapa mereka tidak bisa berbuah? Karena mereka tidak memberi prioritas kepada hal yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan kekeringan itu datang kepada mereka. Jadi selama 15 tahun Tuhan mengizinkan kemiskinan kepada mereka supaya mereka makan pun tidak bisa. Itu alasan mereka. Itu alasan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi maka dari hari ini aku akan memberi berkat kepadamu. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Jadi mulai hari ini Tuhan akan memberi berkat. Jadi ini Tuhan yang akan memberkati kita. 특별히 본문 20절 이후에 보면 하나님께서 학계를 통해서 이렇게 선포하라고 말씀하십니다. 21절입니다. Hagai 2 ayat 21 sampai 23 berkata, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tata raja-raja. Aku akan
memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan mengendaranya. Kuda dan mengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Orang yang dipakai oleh Tuhan, pastilah Tuhan akan meninggikannya, memberi kuasa untuk mengguncangkan bumi. Aku akan menghentikan semua hal yang mengganggumu. Aku akan menyertaimu. Kalau Tuhan yang bekerja, semuanya akan lancar baik. Ini adalah berkat yang begitu besar dan begitu mujizat bagi orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi berkat yang sebesar apa kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun gedung gereja. Jadi berdoalah kepada Tuhan dengan penuh percaya diri. Tuhan, tolong berikanlah saya berkat ekonomi supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Supaya saya bisa memberi segalanya yang saya miliki. Percayalah dan berdoalah. Dan mulai hari ini Tuhan akan memberi berkat. Itu yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada orang yang menutup. Mengapa kita miskin? Ya, bisalah kita miskin. Tapi mengapa kita sakit? Ya, kita bisalah kena penyakit dan kita sakit. Tetapi apakah Tuhan mengizinkan anak Tuhan itu mengalami hal-hal seperti itu tanpa alasan? Kapan kemiskinan saya hilang? Kapan kesakitan saya hilang? Kapan saya dipakai oleh Tuhan sebagai summit? Pada saya memberi segalanya kepada Tuhan tanpa menghitung-hitung. Sampai sekarang pun saya tidak hitung-hitung. Saya adalah orang yang tidak ada hari esok. Saya tidak ada hari esok. Jadi, tidak ada asuransi. Saya tidak ada asuransi kanker, asuransi gitu tidak ada. Karena di dunia ini tidak ada hal yang kita bisa lakukan dengan kuasa kita. Hanya gereja Yewon. Jadi apa yang saya miliki itu sebagai jabatan gembala sidang gereja Yewon. Saya tidak ada yang saya persiapkan untuk masa depan. Karena Tuhan yang memberi segalanya. Jadi tidak ada hal yang saya minta lagi. Ulangan 8 ayat 18 berkata bahwa di sana berkata bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi di sini ada syaratnya bahwa haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Mengapa kita harus ingat? Karena untuk memenuhi perjanjian Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan Allah dinyatakan, diperbesarkan, diperluaskan. Apakah saudara pernah memberi uang persembahan untuk penginjilan misi dengan hati yang benar-benar bersungguh-sungguh?
하나님 우리 가정이 선교사 한 명 Tuhan, tolong berkatilah 축복하여 주옵소서. tolong berkatilah keluarga saya supaya keluarga saya bisa memberkati 처음에는 hanya 그랬어요. satu misionaris. 한 가정이 한 가정 파송했다니까요. 정지문 하면 정지문 뭐 안성열 파송할 때 한 가정이 그 Pada awal-awal 선교사를 pembangunan 파송하는데 gereja Yewon, 그때 돈으로 35 tahun yang lalu, 만불 정착금 35 tahun yang lalu, kita mengutus misionarisnya itu bukan dari seluruh gereja, bukan dari seluruh gereja, tetapi dari satu keluarga jemaat. Jadi satu keluarga jemaat mereka memberi persembahan untuk mendukung satu misionaris. Jadi mereka harus bayar persembahan, mereka harus memberi persembahannya itu $10,000 untuk perpindahan dan persiapan dan $2,000 untuk setiap bulan. Jadi cobalah saudara berdoa, benar-benar berdoa. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi tolong berikanlah kemampuan kepada saya. Kita harus bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberi berkat ekonomi kepada saya? Apakah saudara sudah putus asa dan mau hidup miskin? Apakah saudara mau hidup seperti itu? Jadi mulai saat ini, mulai hari ini, cobalah saudara berdoa dengan segenap hati. Cobalah berhadapan dengan Tuhan, tantang Tuhan. Jadi saya tuh dari dulu berdoa kepada Tuhan sampai saya tidak bisa jalan karena kakinya kram. Sampai saya membuat tempat khusus untuk berdoa di gereja Yewon ini. Jadi cobalah saudara juga pegang perjanjian ini dan berdoa kepada Tuhan. Jadi cobalah iman kamu panas atau dingin. Jangan sampai menjadi yang tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi di sini juga mengatakan bahwa haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Oleh karena itu 24 jam kita harus berdoa. Berkomunikasilah dengan Tuhan Allah. Pada saat itu 24 jam kita berdoa, pasti kita akan menerima jawaban 25 jam. Dan dapat menerima jawaban yang melampaui segalanya. Orang yang berdoa tidak akan binasa. Anak Tuhan yang berdoa tidak mungkin ia jadi bangkrut. Jadi ekonomi terang ini pastilah akan langsung nyambung sejalan dengan berkat ekonomi untuk pembangunan gedung gereja. Ada pepatah yang mengatakan bahwa doa itu dapat memampukan segala hal supaya kita bisa masuk ke suatu kuasa di mana semuanya hal itu dapat dimampukan. Jadi doa itu memiliki kemampuan di mana semua hal itu dapat diubah menjadi mampu. Jadi berdoa dengan perjanjian. Tanpa doa, selain doa, kita tidak bisa melampaui diri kita. Tidak bisa melampaui standar kita dan pikiran kita sebagai manusia. Jadi carilah, berdoalah dan ketoklah. Karena hanya doa yang dapat melampaui segalanya. Doa yang dapat melampaui kemampuan kita. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat menikmati bukti secara nyata atas doa saudara.
이분이 이런 고백을 했어요. Ada seorang yang mengatakan bahwa kita hanya bisa hidup sekali, tetapi kalau kita hidup benar, hidup sekalipun sebenarnya sudah cukup. 참 큰 울림을 주는 말이죠. 한 번밖에 살지 못하는 Kalau kita 인생이지만 hidupnya hanya sekali hidupnya, itu bisa menjadi hidup yang penuh dengan arti. Kalau kita hidupnya dengan penuh arti. Apa kehidupan yang tidak ada tidak asa penyesalan, yaitu kehidupan untuk penjenjang misi. Jadi kita harus memiliki visi yang memegang perjanjian. 하나님께서 원하시는 언약 잡고 한 지상 최대 명령인 땅 끝까지 모든 족속으로 만민에게 이 언약 잡고 237 5천 종족 향하여 Jadi saudara, 맡아서 하나님의 소원을 이루고 있다고 하면 어디서 jadi saudara harus memegang perjanjian supaya apapun yang saudara lakukan itu untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi momen sedikit apapun kita penuh dengan arti. Jadi kita harus masuk ke dalam jawaban yang memiliki sistem yang pasti akan menerima jawaban, yaitu pembangunan gereja. Jadi mari kita mengakhiri pembangunan gereja ini pada tahun ini. Hanya 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Jadi saya tidak mau bicarakan lagi tentang persembahan dan uang. Jadi kita harus menjadi antena di mana semua bangsa akan berkumpul di tempat ini. Dan platform yang dapat memanggil banyak orang-orang dari luar negeri. Jadi untuk itu, untuk membantu remnant itu, kita harus persiapkan dari sekarang. 우리 교회는 지금 엄청나게 몰려오고 많이 자라가지고 그야말로 이 Jadi gereja harus menjadi platform di mana dapat memberi harapan kepada para remnant untuk bermimpi, bercita-cita terus. Jadi walaupun saya terus menegaskan seperti ini tidak pernah akan puas untuk menekankan betapa pentingnya ini. Jadi ini adalah kesempatan last kita, kesempatan terakhir kita untuk dipakai dalam pembangunan gereja dan meninggalkan karya hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas memberi firman yang mengatakan bahwa kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Biarlah firman ini digenapi oleh Tuhan seutuhnya kepada kita. Biarlah kita dapat mengalami bagaimana Tuhan berkarya dan bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan biarlah semua jemaat gereja Yewon dapat memegang misi terakhir mereka supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan, kegagalan, dan keputusasaan, dan semua rasa yang suka membanding-bandingkan dan semua rasa yang mereka miliki secara negatif. Biarlah kami dapat dipakai oleh Tuhan hanya untuk kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.